Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آمين. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para santri, anak-anak yang hadir pada kesempatan kali ini di Masjid Al-Hikmah, ataupun siapa saja yang mendengarkan suara saya mengajak kepada semuanya untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun saja. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita senantiasa ada dalam sukses dan berkah, mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma darinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita semua memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ya Allah, bukakan pintu-pintu ilmu kepada kami, bukakan pintu-pintu hikmah kepada kami. Jadikan ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami asbab hidayah bagi diri kami, asbab sakinah bagi keluarga kami, asbab rahmah wal barakah bagi pesantren kami, bagi lingkungan kami, bagi bangsa dan negara kami, dan menjadi asbab berjayanya kembali umat Islam dan harumnya NKRI. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan mengambil hikmah dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemarin kita sudah membahas prototipe Nabi Musa alaihissalam ketika muda. Begitu tampannya dan begitu kuatnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga sekali pukul langsung tergeletak, bahkan langsung mati. Dahsyat ini Nabi Musa, ya. Imannya kuat, akalnya cerdas, tajam, jasadnya kuat, fisiknya kuat. Ini prototipe pemimpin masa depan. Ya, iman kalian kuatkan, ilmunya tajamkan, jasadnya terus dilatih. Karena tiga ini adalah modal utama manusia sempurna. Siapapun yang mengasah tiga ranah ini, jiwanya diasah, fikirnya diasah, jasadnya diolah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang layak memimpin peradaban di masa yang akan datang. Bersiaplah untuk menyongsong kebangkitan dan kejayaan. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus membahas
membangun sinergi dakwah. Dakwah itu harus bersinergi. Bersinergi dengan siapa? Dengan partner-partner dakwah. Kenapa kita harus bersinergi? Kenapa kita harus bekerja sama? Karena kita walaupun bagaimana punya kekurangan. Orang lain sekurang apapun pasti kita akan mendapatkan kelebihan. Maka jika kita tahu diri kita kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, kita juga tahu orang lain kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, ini yang disebut dengan ta'aruf wat tafahum. Ketika kita kenal dan ketika kita paham diri kita dan siapa orang yang ada di sekitar kita, maka kita akan bisa takaful wat tadamun. Kita akan bisa saling bantu-membantu, saling mengisi, saling bekerja sama agar kita semakin kuat. Pelajaran yang sangat berharga di antara pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam memukul seorang dari Kipti, orang Mesir, kemudian mati tergeletak yang dipukul oleh Nabi Musa bingung, gimana ini ceritanya kalau kayak begini ini, kan saya nggak sengaja juga, gimana ya menjelaskannya, terutama kepada Fir'aun. Kalau Fir'aun tahu gimana ini bisa berabe ini, ya. Maka Nabi Musa alaihissalam menjelaskan kepada kita semuanya strategi yang sangat jitu. Apa? Nabi Musa alaihissalam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Qasas, ya, surat ke-28 ayat 33 sampai 34. Bahkan sampai 35. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله برحمة القرآن. قال, dia berkata, dia di sini adalah Nabi Musa alaihissalam. Rabbi, wahai Tuhanku, inni qataltu, sesungguhnya aku telah membunuh minhum, salah seorang dari mereka, nafsan, salah seorang minhum dari mereka. Fa akhafu, maka aku sangat khawatir, ayyaqtulun, mereka akan membalas aku sehingga aku dibunuh oleh mereka. Ini kekhawatiran Nabi Musa alaihissalam. Ya. Wa akhi Harun, dan saudaraku. Siapa saudaranya? Harun, yaitu Nabi Harun. Wa dia afsahu minni lisana, lebih fasih dari tulisannya. Nabi Musa alaihissalam memang sedari kecil agak sedikit cadel. Kenapa? Nabi Musa alaihissalam pernah memakan bara api ketika diberikan pilihan oleh Fir'aun. Ini khamar, ini api, bara api. Mana yang dipilih? Ternyata bara api oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga lidahnya agak sedikit cadel. Ya. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Nabi Musa alaihissalam merasa dirinya kurang pandai dalam bicara. Ya.
Tapi dalam kerja, dalam ide, dahsyat Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa alaihissalam merasa kalau bicara, kalau lobby, kalau menjelaskan segala sesuatu, Nabi Musa alaihissalam lemah. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kelebihan itu ada pada saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Maka disinilah sinergi dakwah itu terjalin antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa memang nabi, memang rasul, tapi lihat para nabi dan para rasul dengan kenabiannya, dengan kerasulannya membutuhkan partner dakwah yang lainnya. Kita jangan sampai kita bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, soleh pun masih jauh, sok-sokan pengen berjuang sendirian, ya nggak bakal bisa lah. Ya, selama di pesantren nggak ada teman yang dekat, nggak ada yang menjadi teman yang solid. Ya, setiap ada dia pasti ada keributan. Kalau dia mau menemui teman-temannya langsung bubar. Ya, dia datang, tuh gitu. Nggak senang melihat orang itu. Kenapa? Ada elu pasti ada keributan, ada elu pasti ada masalah. Jadi biang kerok, jadi troublemaker, tukang bikin masalah. Orang-orang yang seperti ini, maka dia tidak akan pernah memiliki tim yang solid. Siapapun yang tidak memiliki tim yang solid, dia tidak akan berhasil dalam kehidupannya. Mau ustadz kek, mau garong kek, mau siapa kek, jika dia tidak punya super tim, maka dia tidak akan pernah menjadi orang-orang yang sukses. Karena kesuksesan itu tidak bisa dibangun oleh diri sendiri. Kesuksesan itu tidak bisa diraih sendirian, tapi kesuksesan akan digapai bersama-sama. Maka perhatikan siapa partner dakwah kita, siapa teman kita, siapa kawan kita, siapa soulmate kita, maka kokohkan persaudaraan bersamanya. Anda pasti akan sukses dalam kehidupan. Fa'arsil ma'ya rid ayyusaddiquni, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Inni akhafu ayyukadzibun, aku takut mereka akan mendustakanku. Ini kata Nabi Musa, utuslah bersamaku Nabi Harun itu mendampingi aku. Jadi ketika aku menjelaskan segala sesuatu, Nabi Harun bisa membantu aku sehingga orang tidak salah paham, ya, tidak membohongkan Nabi Musa alaihissalam. Ini di antara hikmahnya yang bisa kita dapat, yang saya dapatkan adalah setiap kita harus punya partner dakwah. Ya. Sehingga ketika kita berkeluh kesah, ada orang yang memahaminya dan ada orang yang membantu mencarikan solusinya. Bukan kita ngomong ke sana kemari, ember kemana-mana. Bukan begitu caranya. Ya, maka membangun tim yang solid seperti itu sangat penting. Untuk apa? Berkeluh kesah. Ya, suami jadikan istrinya sebagai tim utamanya. Istri jadikan suaminya sebagai tim utamanya, sehingga membangun keluarga itu bareng-bareng. Jangan sampai suaminya ke barat, istrinya ke timur, gak pernah ketemu, bahaya. Akhirnya apa? Suaminya curhat ke perempuan lain, istrinya curhat ke laki-laki lain. Akhirnya apa? Pada selingkuh semua. Ya, seatap tapi tak sejiwa. Seatap tapi tak sependapat. Satu rumah, beda hati, ya, satu cinta, beda, satu cinta tapi beda, satu cinta beda jiwa. Bahaya kalau seperti ini. Sama di pesantren juga, ya, sama di pesantren juga harus bekerja sama, harus solid. Para santri kalian kalau tidak solid dari sekarang, terus kalian mau punya tim yang mana? Membangun negara ini gak bisa sendirian. Ya, dari santri untuk negeri. Kalau santrinya sendiri-sendiri bersatu, berhiji, gak bisa lah.
harus bersama-sama, bareng-bareng, sama. Kalau lurahnya, RW-nya, RT-nya, kadusnya, wakilnya nggak sama, tesaredeg tesaigel, nuhijikan itu, nuhijikan dia, hancur-hancuran itu daerah. Ya, para ustad, para kiai, ayo ustad nu anyar merasa kiai anu lama merasa tersaingi, hancur. Begitu banyak kemunduran di mana-mana gara-gara ustad-ustadnya tidak mau bekerja sama. Bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Wah, iya ustad baru ya saingan ke proyek tahlil. Semua maju masyarakat begitu. Kiai-kiainya, ustad-ustadnya penghancur masyarakat kalau seperti itu. Jadikan kalau ada ustad baru, ada kiai baru, ada ulama baru, tim bikin jadi tim, super tim yang solid, tim yang hebat. Untuk apa? Untuk membangun lingkungan. Gitu mangkuduna teh ulah ngerasa tersaingi. Ya, Nabi Musa, Nabi dan Rasul, Nabi Harun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi untuk mendampingi Nabi Musa. Tapi sehebat apapun Nabi Musa tetap ada kekurangan. Maka kekurangan itu ditutupi oleh Nabi Harun. Nabi Harun bukan Rasul, hanya sebatas Nabi. Tapi jangan pernah sepelekan orang lain. Ente merasa pintar, tetap di balik kepintaran Anda ada kebodohan Anda. Di balik kebodohan orang lain ada kepintaran orang lain. Maka bekerja samalah, beramal jama'ilah, jangan pernah one man show, merasa diri paling hebat sehingga sendirian terus. Ya, halo, ini perempuan-perempuan, laki-laki bekerja sama. Tidak bisa kita hidup sendirian, harus beramal jama'i. Berlatihlah beramal jama'i di asrama. Kalian lain bapak, lain ibu, lain guru, ya kan? Lain asal, lain suku. Terkadang melihat sifat orang lain tidak mengenakkan diri kita. Ya, kalau hati kita tidak menjadi hati seperti permadani, maka kita akan hidup di asrama, hidup di pesantren itu tersiksa. Tapi di pesantren, media kita, sarana kita untuk menjadikan jiwa kita lapang, mental kita baja, sikap kita seperti permadani, memberikan kenikmatan, memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan kepada siapa saja. Jadilah orang-orang pemaaf. Karena beramal jama'i, tidak pemaaf, Anda akan tetap sendiri. Orang-orang egois, sekali lagi, orang-orang egois tidak akan pernah bisa hidup bersosialisasi, bermasyarakat, dan dia akan menjadi manusia paling rugi di dunia. Gak akan bisa hidup egois, gak akan bisa hidup sendirian, gak akan bisa hidup kumaha aing, gak akan bisa. Tapi harus menegakkan musyawarah. Amal jama'i basisnya musyawarah. Dengan musyawarah maka semua yang sulit akan menjadi mudah, semua yang berat akan menjadi ringan, karena semua orang bekerja sama memberikan kelebihannya masing-masing untuk membangun sebuah lingkungan yang lebih baik. Nabi Musa alaihissalam selamat, tidak dibunuh lagi oleh orang-orang Kipti. Karena apa? Dibantu oleh Nabi Harun. Dijelaskan Nabi Musa tidak dibunuh oleh Firaun karena dijelaskan oleh Nabi Harun, selamat. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhik wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan menguatkan engkau, membantumu dengan saudaramu. Perhatikan, hei santri-santri, perhatikan, hei masyarakat, perhatikan ini. Jika kita sendiri-sendiri akan lemah. Jika kita bersama-sama, bersatu, kita akan kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bukan bercerai kawin lagi, wah bahaya.
Kan boleh, kita silakan aja. Dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Masya Allah. Dengan bersatu Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah berikan kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Ya, berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu akan menang. Masya Allah. Beramal jama'i, bekerja sama akan semakin kuat dan tidak akan ada orang yang mampu mengalahkannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa bangsa ini porak-poranda? Dari segi ekonominya hancur, dari segi budayanya dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, dari segi aset tanahnya dan sumber daya alam diambil oleh orang lain karena kita tidak mau bersatu. Maka hai para santri dari Sabang sampai Merauke, bersatulah. Sebagaimana zaman dahulu Hadratus Syekh, bahkan sebelumnya Pangeran Diponegoro telah mengibarkan semangat perjuangan bersatu seluruh Nusantara di bawah kalimatullah, panji tauhid la ilaha illallah. Ini juga yang dirajut oleh Allah Yarham Muhammad Nasir dari RIS, Republik Indonesia Serikat, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tauhidlah yang mengajarkan kita semuanya hanya beribadah kepada Allah. Tauhid juga mengajarkan kepada kita semuanya agar menjaga kesatuan dan persatuan seluruh anak bangsa. Bahkan tauhid jugalah yang mengajarkan di mana bumi dipijak dan di situ terdengar suara azan, maka mereka adalah saudara-saudara kita. Haram bagi kita menumpahkan darahnya, haram bagi kita membuka air-airnya, haram bagi kita untuk menghancurkannya, karena mereka adalah sesama umat Islam. Umat Islam, kaum muslimin, siapa mereka? Mereka adalah yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Mau warna kulitnya putih, mau warna kulitnya sawo matang, mau warna kulitnya sawo bosok, ya, mau merah mau kuning, ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib bagi kita semuanya bekerja sama dengan mereka, wajib bagi kita semuanya bantu membantu, wajib bagi kita semuanya bersama mereka bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan menebar manfaat serta kemaslahatan. Karena memang Islam mengajarkan kita harus menjadi rahmatan lil alamin, menebar rahmat ke seluruh penjuru bumi. Tidak bisa sendirian, akan tetapi harus bekerja sama, beramal jama'i, bersinergi, karena sinergi is power. Bekerja sama adalah kekuatan. Lihat tangan kita, jarinya ada 5, ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelingking, ya, ada Ilmi, ada Abi Amar, ada Ilyas, ada Ilham, ada Syekh Salman. Bekerja samalah kalian semuanya, bikin gerakan menebar manfaat dan menebar maslahat di tempat kalian. Insya Allah walaupun sedikit demi sedikit, manfaat dan maslahat yang kalian tebarkan akan menjadi butiran-butiran pasir yang akan menjadi bukit. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala satukan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala satukan fikir kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala satukan langkah-langkah perjuangan kita untuk menebar Islam, rahmat bagi semesta. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawaffiq Allahumma rabitataha wa adim muddaha wa hdiha subulaha.
واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والله أعلم بالصواب والله الموفق إلى أقوم الطريق والله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بالله في سبيل الحق نصر من الله وفتح قريب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.